지아야. 나 오늘 늦게 공부해야 돼. 로스쿨 시험 얼마 안 남았. 알았어. 널 사랑했던 순간을 기억할게. 내가 널 보고 아무 말 없이 고통을 혼자 간직한 채 집으로 가서 정리하는 거잖아. Drama yang dibintangi oleh Park Bo Gum ini akan sangat sukses dalam menghipnotis mata kita karena akan menampilkan kisah seorang pria miskin yang berusaha bangkit setelah keluarga, teman hingga cintanya tak ingin memandang pria lemah dan miskin seperti dirinya. Dikhianati dan diselingkuhi tepat di hadapannya secara langsung adalah poin utama dirinya untuk merubah nasib. Usahanya dalam merubah nasib akan seru untuk dinikmati karena akan melibatkan pengkhianatan hingga mengorbankan sahabat sendiri yang tentu saja akan membuat emosi kita geram. Seperti apa keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria miskin bernama San Hye Jun yang harus merelakan masa mudanya dengan bekerja penuh seharian demi bisa menghasilkan uang. Hye Jun hidup di tengah tekanan keluarga, terutama sang ayah yang selalu menganggapnya sebagai beban keluarga. Ayah dan keluarganya selalu memaksa agar Hye Jun pergi wajib militer negara. Karena dengan cara seperti itu, mereka berharap agar Hye Jun bisa sedikit berguna. Tak seperti sekarang yang menjadi seorang pecundang yang hanya bermimpi saja. Hye Jun juga sering dibandingkan dengan temannya yang bernama Haeyo yang sekarang sudah sukses menjadi seorang artis terkenal. 가슴이 턱턱 막혀. 아버지 닮아. 됐어. 너도 그만 자. Walaupun sering dibandingkan dengan temannya, Hye Jun tetap menjaga persahabatannya dengan Haeyo. Ia juga memiliki sahabat bernama Ji-woo, dan ketiganya sudah menjalin persahabatan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Seperti saat itu, Haeyo sudah membantu Hye Jun untuk mengikuti audisi film. Audisi itu akan menjadi kesempatan terakhirnya, karena jika gagal, Hye Jun akan mengikuti kemauan orang tuanya, yakni mengikuti wajib militer negara. 미친놈 진짜. Tak hanya itu saja, dengan koneksinya sebagai seorang artis, Haeyo mengajak Hye Jun untuk menjadi model, sekedar untuk menambah-nambah penghasilan Hye Jun. Namun siapa sangka di tempat tersebut Hye Jun malah dipertemukan dengan seorang gadis hangat yang gaya bicaranya mampu menghibur Hye Jun yang kini sedang banyak tekanan. Gadis tersebut bernama Jungha. Berkat sifat hangat yang Jungha miliki, membuatnya sangat mudah untuk bisa lebih kenal dekat dengan Hye Jun. Dan untuk pertama kalinya pula, Hye Jun pun mau berbagi cerita dengan seorang perempuan. Namun sayang, di tengah kondisi yang sedikit bahagia itu, Haeyo dengan berat hati harus memberikan sebuah kabar, yang mana hasil audisi film telah keluar, dan hasilnya Hye Jun tidak lolos untuk memainkan sebuah peran. Mendengar kabar tersebut, seketika Hye Jun pergi dengan perasaan sedih. Dirinya sangat terpukul akan berita itu, karena ketakutannya kini sudah menjadi nyata, dan keluarganya pasti akan lebih membenci dirinya. Saat pulang ke rumah, ia langsung berterus terang memberitahu keluarganya akan berita buruk itu. Sang ayah yang mendengar hal itu merasa puas karena menurutnya anak gagal seperti Hye Jun tak pantas untuk mendapatkan sebuah keberuntungan. Di tengah penyiksaan yang keluarganya berikan, sang kakek adalah satu-satunya orang yang sangat menyayangi Hye Jun. Dirinya bahkan menjadi satu-satunya orang yang percaya jika Hye Jun pasti akan bisa meraih cita-citanya. Keesokan harinya, Hye Jun menemui temannya yang bernama Minji.
Saat itu Minji memberikan sebuah kebenaran yang mana sebenarnya Hyejun telah lolos audisi dan terpilih. Namun dirinya tiba-tiba digantikan oleh Haeyo hanya karena Haeyo lebih populer ketimbang dirinya. Mendengar kebenaran pahit itu, seketika Hyejun pun terdiam. Ia tak menyangka jika sahabat yang selalu membantunya adalah orang yang juga sudah menghapus semua mimpinya. Hyejun yang kini merasa tak memiliki lagi tempat untuk curhat, lantas meminta Jungha untuk bertemu dengannya. Di momen itu, Hyejun yang tadinya sedih seketika bisa melupakan semua masalahnya. Ia bahkan sedikit terpana akan kecantikan dan kehangatan Jungha. Namun naas, momen berharga itu tak berlangsung lama, karena saat itu hujan turun merusak suasana. Junha sangat membenci hujan karena menurutnya dikala hujan turun ia selalu merasakan sendirian. Namun siapa sangka respon Hyejun membuat Junha baper, yang mana ia berkata jika dirinya akan cepat menghubungi Junha di saat hujan agar Junha tidak kesepian. Diceritakan tak hanya Hyejun saja yang menyukai Junha, Haeyo juga ternyata memendam perasaan suka terhadap Junha. Dirinya bahkan menjadikan Junha sebagai penata rias pribadinya. Hal itu sengaja ia lakukan agar dirinya bisa lebih mudah untuk mendekati Junha. Di samping itu, Hyejun juga datang ke salon Junha untuk menemuinya. Namun setibanya di sana, ia malah mendapati fakta jika mulai hari ini Junha ditugaskan oleh bosnya untuk menjadi asisten pribadi Haeyo yang akan bertugas untuk memperhatikan penampilan Haeyo saat syuting film. Hyejun benar-benar mulai merasa jika semuanya nampak mustahil untuknya. Dimulai dari cita-cita hingga cinta, nampaknya hanya ditakdirkan untuk dimenangkan oleh Haeyo saja. Walaupun faktanya memang seperti itu, Hyejun sudah berusaha sebisa mungkin untuk tidak membenci Haeyo. Namun ia tak mampu menahan emosinya. Dan setelah mempertimbangkan keputusan, ia pun memutuskan kembali ke salon Junha dan memintanya agar memotong rambut Hyejun. Karena Hyejun sudah memutuskan akan pergi untuk mengikuti wajib militer. Di keesokan harinya, kita diperlihatkan Minji yang mendapatkan kabar baik dari sutradara yang tempo hari mengadakan audisi. Berkat usahanya, sutradara itu akhirnya mau memberikan sedikit peran untuk Hyejun. Hyejun yang mendengar hal itu seketika senang. Ia sangat berterima kasih terhadap Minji karena telah mau menolongnya. Hyejun langsung memberitahu ibunya akan kabar gembira itu. Sang ibu yang memang sangat mendukung penuh anaknya tentu saja sangat bahagia. Namun berbeda dengan sang ayah yang terkejut sekaligus marah di saat anaknya akan memainkan sebuah film. Di hari berikutnya, Hyejun juga memberitahu Junha akan berita itu. Junha tentu saja senang karena Hyejun tidak akan pergi untuk wajib militer, yang artinya mereka akan sama-sama memiliki waktu untuk sering bertemu. Junha mengatakan hal itu dengan sedikit tidak sadar. Namun Hyejun yang mendengar perkataan itu menganggapnya sebagai sebuah pengakuan akan perasaan Junha kepadanya. Junha bahkan mengajak mabuk bersama untuk merayakan keberhasilan itu. Dan di momen itu, kepolosan Junha membuat Hyejun semakin jatuh hati kepadanya. Sepulang mabuk di sebuah persimpangan, Junha yang dalam kondisi masih setengah sadar menyampaikan sebuah pengakuan jika sampai saat ini ia belum pernah berpacaran dan dirinya sangat ingin menaruh kepercayaannya untuk orang yang benar-benar tulus mencintainya. Mendengar pengakuan itu, seketika Hyejun pun sadar jika itu adalah sebuah kode alam untuk dirinya. Diceritakan di keesokan harinya Hyejun akan mulai syuting pertamanya sebagai seorang aktor. Sebelum itu, Minji terlebih dahulu membawa Hyejun ke salon untuk memperbaiki penampilan. Secara kebetulan, salon yang mereka datangi adalah salon tempat Junha bekerja. Baik Junha maupun Hyejun tentu saja tak menyia-nyiakan kesempatan untuk saling dekat lebih dalam lagi.
Namun siapa sangka di hari itu Haeyo juga datang ke sana. Di sana Haeyo mulai menyadari kedekatan yang terjadi di antara Hyejun dan Jungha. Kemudian di syuting pertamanya Hyejun harus berperan sebagai seorang mafia kaya raya yang cukup jahat. Hyejun mampu berakting dengan sangat bagus. Di saat syuting berlangsung, dirinya dengan sengaja merubah dialog yang seharusnya ia lakukan. Berkat aksinya itu, sutradara yang mengendalikan syuting tersebut menyukai kemampuan Hyejun itu yang mampu membuatnya lebih menonjol ketimbang pemeran utama. Pemeran utama di film itu bernama Park Do-ha. Ia sedikit membenci Hyejun karena menilai Hyejun sedang cari perhatian terhadap sutradara. Sementara itu, di samping yang berbeda, Jungha sudah resmi menjadi asisten pribadi Haeyo. Dirinya sangat senang dengan pekerjaan barunya itu. Jungha sangat berterima kasih karena berkat Haeyo, ia akan mulai lebih dekat di kalangan para artis yang siapa sangka mau melihat bakatnya dalam merias. Dan sebagai tanda terima kasihnya, Jungha menawarkan sebuah hutang budi untuk Haeyo. Diceritakan, walaupun Hyejun sudah berhasil sedikit menggapai cita-citanya, tak serta-merta membuat keluarganya senang. Seperti saat itu, Hyejun masih mendapatkan tekanan dan perkataan yang tak menyenangkan, terutama dari ayahnya yang sampai saat ini enggan memandang keberhasilan Hyejun. Bahkan saat sang kakek membela Hyejun, ayahnya sampai-sampai berbuat durhaka, hanya sekedar tak ingin ada satupun orang di sana yang memihak Hyejun. Di hari kedua syuting, Hyejun mendapatkan sedikit luka di dahinya. Jungha yang menyadari hal itu langsung bertindak mengobati luka tersebut. Namun saat itu, hujan lagi dan lagi menyelimuti mereka berdua. Hyejun yang kini tak dapat lagi menahannya, akhirnya mau mengungkapkan perasaan sukanya. Namun naas, Jungha malah menanggapinya dengan lelucon. Di malam itu, Hyejun mampir terlebih dahulu ke rumah Jungha. Di sana, Hyejun menanyakan jawaban atas pernyataannya tadi. Jungha hanya bisa terdiam. Dirinya hanya bisa salah tingkah karena tak menyangka akan secepat ini. Jungha berniat menolak dengan halus dan tak ingin menyakiti hati Hyejun. Namun siapa sangka dirinya malah kembali terbawa alur sehingga secara tak sengaja mengakui jika dirinya juga menyukai Hyejun. 그럼 좋아해 다음엔 아니야. 나도 좋아는 해. 연애. 아니야, 나야 해주면 고맙지. 그럼 할래. 하고 싶으면 해. Di hari berikutnya, Jungha mendapatkan kenaikan pangkat dari bosnya. Haeyo menjadi orang pertama yang memberikan selamat akan keberhasilan Jungha itu. Namun siapa sangka di momen itu Jungha malah memberitahu Haeyo akan hubungannya sekarang dengan Hyejun yang sudah resmi berpacaran. Mendengar hal itu, seketika hati kecil Haeyo pun menangis. Di sana ia harus bisa menyembunyikan kepedihannya lewat senyum pahit yang bisa menyembunyikan lukanya agar tidak terlihat oleh Jungha. Agar tidak menimbulkan kecurigaan jika Haeyo juga mencintainya, Haeyo pun berpura-pura mendukung hubungan Jungha dengan Hyejun. Dirinya juga mengantarkan Jungha agar tidak terlambat dalam menepati janjinya untuk bertemu dengan Hyejun. Sepeninggalnya Jungha, Haeyo hanya bisa meratapi nasibnya. Namun ia akan mengambil keputusan. Haeyo tidak akan merelakan Jungha begitu saja, dan ia akan mengorbankan persahabatan demi Jungha yang sudah ia anggap sebagai cinta pertama sekaligus cinta terakhirnya. Saat itu, Jungha menemui Hyejun yang sedang melakukan sesi foto, karena saat itu sang kakek akan mencoba peruntungannya di dunia model untuk kalangan orang tua. Hyejun merasa terlahir kembali karena berkat Jungha ia bisa merasakan sebuah kekeluargaan. Saat malam semakin larut, mereka pergi untuk menonton film bersama. Mereka sengaja mengambil jam sangat malam agar tak banyak orang sehingga mereka bisa leluasa memadu cinta.
Sementara itu, di waktu yang sama, sang kakek terus berlatih menjadi model agar ia tidak mengecewakan Hyejun. Namun akibat faktor usia, sang kakek yang terlalu capek malah pingsan yang membuat semua keluarga sangat khawatir. Saat itu, ayah Hyejun yang mendapati Sipi sang kakek yang sudah mendaftar untuk menjadi model sangat marah karena bisa-bisanya Hyejun melibatkan sang kakek dalam pekerjaan konyol yang selama ini Hyejun kejar. Sang ayah yang sangat marah karena terus menganggap Hyejun tak berguna, bahkan sampai menamparnya, yang membuat Hyejun sangat sedih karena saking bencinya sang ayah sampai sekejam itu terhadapnya. Hyejun yang tak memiliki kamar untuk meluapkan semua emosinya hanya bisa menangis di dalam mobil tua yang menjadi teman seperjuangannya. Walaupun sudah menangis untuk meluapkan semua kekesalan, tak serta-merta membuat Hyejun tenang, dan ia pun meminta agar Jungha mau menemaninya pergi ke taman. Di taman tersebut, ia mencoba melupakan semua kesedihan dengan bernyanyi. Dan di momen itulah, Jungha akhirnya menyadari betapa menjadikannya kehidupan yang selama ini Hyejun pikul sendirian. Jungha yang terbawa perasaan bahkan berani untuk berciuman dengan Hyejun. Di hari berikutnya, Jungha kembali menemui Haeyo untuk mengikutinya syuting. Dan di hari itu, Haeyo berniat akan melancarkan aksinya untuk mendapatkan perhatian dari Jungha. Namun akan tetapi, di saat Haeyo selesai melakukan serangkaian syuting di malam itu, Jungha malah pergi tanpa memberitahunya. Ia lantas langsung segera pergi untuk mengejarnya. Hingga di sebuah persimpangan, Haeyo yang berhasil menyusul Jungha malah mendapati kenyataan pahit tatkala Jungha memberikan respon yang sangat dingin. Haeyo sangat sedih karena dirinya hanya bisa mencintai tanpa bisa memiliki. Ia juga sebenarnya sangat berat untuk melakukan aksi tak setia kawan itu. Namun mau apa lagi, karena dirinya sudah terlanjur dibutakan oleh cintanya kepada Jungha. Di waktu yang sama pula, diceritakan berkat syuting yang bagus di film pertamanya membuat Hyejun mendapatkan tawaran cukup bagus untuk menjadi pemeran utama di sebuah mini series. Hyejun langsung menemui Jungha untuk memberikan kabar gembira itu. Dan tentu saja sebagai kekasih, Jungha sangat senang dan akan terus mendukung Hyejun dalam membuktikan jika dirinya layak untuk hidup sukses. Dan syuting drama mini series pun dimulai. Drama itu dibintangi oleh artis ternama yang bernama Lee Yeon-soo, seorang artis senior yang namanya sudah sangat terkenal. Hyejun beberapa kali selalu salah saat membacakan naskah, apalagi saat menyebutkan istilah-istilah dari penyakit. Namun untungnya, Lee Yeon-soo mampu menutupi kesalahan Hyejun itu. Tak sampai itu saja, entah mengapa pula Lee Yeon-soo tiba-tiba ingin lebih akrab dengan Hyejun. Dirinya bahkan ingin dipanggil dengan nama aslinya agar memudahkan mereka untuk saling mengenal. Mendengar hal itu, seketika Hyejun pun sadar jika mungkin saja Lee Yeon-soo mulai menyukainya. Kemudian diceritakan beberapa hari telah berlalu. Walaupun sedikit kesulitan, Hyejun telah berhasil menyelesaikan serangkaian syuting mini series tersebut. Hasilnya sangatlah bagus. Dirinya bahkan mampu membuat semua penonton terbawa perasaan saat melihat Hyejun meluluhkan Lee Yeon-soo, yang mana di drama itu mengisahkan cinta antara senior dan junior. Drama mini series itu sangatlah viral. Nama Hyejun mendadak membanjiri semua media. Bahkan kini ia sudah memiliki fans militannya sendiri. Untuk merayakan kesuksesan itu, semua teman termasuk Haeyo makan malam bersama. Di momen itu, Haeyo harus berusaha menyembunyikan luka besar di hatinya di saat melihat keromantisan antara Hyejun dan Jungha. Saat acara berlangsung, tiba-tiba Haeyo mendapatkan pesan jika seseorang ingin bergabung bersama mereka. Orang tersebut bernama Kim Ji-a. Diceritakan, Ji-a adalah mantan pacar Hyejun.
Dahulu kala, kisah cinta mereka sangatlah hangat, bahkan sampai-sampai mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Namun di suatu waktu, Hyejun malah mendapati Kim Ji-a yang berselingkuh tepat di hadapannya sendiri. Konyolnya, Ji-a berselingkuh dengan pria yang lebih mapan dan lebih sukses ketimbang Hyejun dahulu. 널 사랑했던 순간은 기억할게. 내가 널 보고 아무 말 없. Kembali ke masa sekarang, walaupun bergabungnya Ji-a akan menjadi momen baik untuknya dalam menghancurkan hubungan Hyejun dan Jung-ha, dirinya tak bisa melakukan hal itu karena sudah dipastikan Jung-ha akan bersedih dan ia tak ingin melihat kesedihan menyelimuti Jung-ha. Dan oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk menemui Ji-a terlebih dahulu. Di sana, Haeyo melarang Ji-a untuk menemui Hyejun karena saat ini pasti akan ada hati yang terluka. Melihat ekspresi Haeyo, Ji-a pun sadar jika kini Haeyo sedang menyukai pacar temannya sendiri dan hati yang dimaksud adalah hati Jung-ha. Walaupun sudah diperingati, Ji-a tetap nekat menemui Hyejun. Di sana, ia mengucapkan selamat atas keberhasilan Hyejun dan meminta agar mereka bisa temanan kembali. Akan tetapi, Hyejun yang sangat membenci Ji-a enggan memaafkannya begitu saja. Ia bahkan mengusir Ji-a agar segera pergi sebelum sesuatu yang lebih parah terjadi. Saat itu, untungnya Jung-ha sedang ke toilet yang membuat perasaannya aman karena tak melihat masa lalu Hyejun yang kembali. Jung-ha dan Hyejun kemudian menikmati hari yang bahagia itu bersama. Keduanya kini bahkan menjadikan hujan sebagai momen untuk memperkuat hubungan mereka. Di momen itu, Jung-ha merasa dirinya sangat bahagia dan tak percaya jika dirinya kini sudah mendapatkan sebuah hubungan yang membuat masa mudanya tak sia-sia lagi. Namun di samping itu, sebenarnya Hyejun dibuat sedikit ketakutan karena kini bayang-bayang mantannya kembali ke kehidupannya. Hyejun juga tak munafik jika hati kecilnya masih menyimpan rasa suka kepada Ji-a. Keluarga Hyejun kini juga sudah mulai mengakui kesuksesan Hyejun. Namun berbeda dengan ayahnya yang nampak masih sedikit canggung. Entah tak suka atau malu, yang pasti hubungan di antara mereka masih belum membaik. Kemudian, layaknya kisah cinta Genji pada umumnya, di malam itu Jung-ha dan Hyejun saling bertukar pesan untuk meredakan kerinduan mereka. Pesan yang dikirim pun bukan pesan SPJ yang membuat keduanya sangat hangat hingga bertukar pesan sampai malam sudah semakin larut. Di pagi berikutnya, ayah dan kakak Hyejun yang biasanya cuma mengomentari kali ini benar-benar dibuat terdiam di saat Hyejun dijemput menggunakan mobil khusus para bintang film. Hyejun pergi menemui jumpa fans di film pertamanya. Di sana juga dihadiri oleh Park Do-ha dan Haeyo. Park Do-ha yang membenci Hyejun sesekali menjatuhkan nama Hyejun. Namun walaupun dijatuhkan, Hyejun tidak sama sekali terpancing. Bahkan saat itu wartawan malah terfokus kepadanya ketimbang Park Do-ha dan Haeyo. Di momen itu pula, nampaknya apa yang dirasakan oleh Park Do-ha juga dirasakan oleh Haeyo. Namun dirinya berusaha sebisa mungkin agar tidak membenci sahabatnya sendiri. Setelah acara itu selesai, kini Hyejun akan membintangi drama barunya. Drama kali ini bertajuk Era Kerajaan. Di suatu hari di sela syuting yang padat, secara tiba-tiba Ji-a menemuinya kembali. Ji-a hanya menginginkan hubungan pertemanan yang baik. Dirinya juga sudah merasa bersalah telah memberikan luka yang cukup besar untuk Hyejun. Sementara itu, di sisi Hyejun sendiri, sebesar apapun Ji-a terus berusaha, dirinya tak akan pernah memaafkan Ji-a. Apalagi kini, ia sangat muak karena mantannya tiba-tiba kembali setelah dirinya sukses. Di samping itu, ia juga berterima kasih kepada Ji-a karena berkat Ji-a yang mengkhianatinya membuat Hyejun lebih semangat dalam menggapai cita-citanya. Karena baginya, sebaik-baik motivasi adalah mantan pacar sendiri. Scene lalu berpindah, kita diperlihatkan ibu Haeyo yang juga sangat kesal melihat kesuksesan Hyejun. Haeyo beberapa kali mengatakan jika dirinya tak membenci Hyejun. Dirinya bahkan sangat bangga karena temannya sendiri bisa sukses.
Namun hal itu jauh berbeda dengan sang ibu yang bahkan sudah membuat kesepakatan dengan pihak Pak Do-ha untuk bekerja sama demi mengalahkan pamor Hye-jun. Mendengar rencana itu, Hae-yo pun dibuat frustrasi. Di satu sisi dirinya sangat senang akan kesuksesan Hye-jun. Namun di samping itu dirinya juga tak munafik jika ia juga memiliki rasa takut kalah saing oleh Hye-jun. Untuk menenangkan pikiran, ia pun menemui Jung-ha di salon tempat Jung-ha bekerja. Perlakuan hangat Jung-ha memang mampu merubah suasana hatinya. Saat itu, Hae-yo benar-benar merasa nyaman saat dekat dan berbincang dengan Jung-ha. Sesekali Hae-yo menanyakan seperti apa ia di hadapan Jung-ha. Namun Jung-ha belum menyadari dan nampak mencuekkan semua effort yang telah Hae-yo berikan. Hae-yo sangat sedih karena perjuangannya tidak disadari oleh Jung-ha. Saat itu ia teringat akan hutang budi yang Jung-ha miliki. Hye-yo lalu menagih hutang budi itu. Namun naas, untuk kali ini Jung-ha tak bisa membalasnya karena sekarang di malam itu Hye-jun sudah menunggu kepulangannya di rumah Jung-ha. Mendengar Hye-jun yang kini sudah ada di dalam rumah Jung-ha seketika membuat hati Hae-yo semakin terbakar. Dirinya lantas terus memaksa agar Jung-ha mau membayar hutang budinya sekarang. Namun Jung-ha terus menolak, bahkan ia berjanji akan melipat gandakan hutang budinya asalkan di malam itu ia diperbolehkan pulang. Hae-yo hanya bisa meratapi nasibnya yang kini cita-cita dan juga cinta nampaknya berpaling hanya untuk Hye-jun saja. Di rumah, kedua sejoli yang saat ini dimadu asmara ini semakin romantis. Bahkan sikap humoris yang Hye-jun miliki membuat Jung-ha semakin bersyukur telah mempunyai cinta seperti Hye-jun. Setelah puas melepas rindu, Jung-ha mengantarkan Hye-jun pulang sampai ke halte bus. Di perjalanan, ia berencana akan berhenti bekerja di salon agar dirinya bisa terbebas dari tanggung jawabnya sebagai asisten pribadi Hae-yo. Karena walaupun Hye-jun percaya jika Hae-yo tidak akan mungkin mengkhianatinya, Jung-ha tetap ingin menjaga agar persahabatan mereka tetap terjaga. Dan ia pun telah bulat akan berhenti dan membuat salon sendiri. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Drama Hye-jun yang berlatar kerajaan telah resmi dirilis. Drama itu mendapatkan rating yang cukup tinggi. Bahkan kini membuat Hye-jun masuk nominasi untuk memenangkan penghargaan. Diceritakan, Pak Do-ha dan juga Hae-yo ada di nominasi yang sama, yakni sebagai aktor pendatang terpopuler. Sebelum acara dimulai, Hae-yo meminta Hye-jun agar tidak saling membenci jika salah satu dari mereka memenangkan nominasi tersebut. Dan acara nominasi pun dimulai. Semua keluarga Hye-jun menghadiri acara itu. Dan saat pemenangnya diumumkan, secara sah dan meyakinkan nama Hye-jun keluar sebagai pemenang dari nominasi aktor pendatang terpopuler. Dalam sambutannya, Hye-jun sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukungnya. Pertama-tama, ia berterima kasih kepada sang kakek, kemudian ibunya, dan juga Minji karena telah menjadi manajer terbaik untuknya. Di sambutan itu, Hye-jun tidak sama sekali menyebutkan nama ayahnya. Entah sengaja ataupun lupa, yang pasti hal itu cukup membuat hati sang ayah sedih karena merasa tidak dianggap sebagai seorang ayah. Di sisi yang berbeda, Hae-yo tak bisa menyembunyikan kesedihannya karena dikalahkan oleh Hye-jun. Namun ia berusaha sekuat mungkin dan menerima kenyataan tersebut. 하나, 둘, 셋! Di malam itu, Hye-jun yang baru membuka ponselnya dibuat terkejut karena ada telepon yang masuk atas nama Jung Charlie. Entah siapa Jung Charlie ini, yang pasti Jung Charlie adalah bagian dari masa lalu Hye-jun. Telepon Jung Charlie itu membuatnya melupakan Jung-ha, yang di malam itu sudah menunggu Hye-jun di pintu keluar selama 3 jam lamanya. Di sana, Hae-yo meminta agar Jung-ha membayar hutang budinya sekarang. Di momen itu, Jung-ha sadar jika kini Hae-yo sedang bersedih. Dirinya juga mengira jika Hye-jun mungkin akan sibuk dengan keluarganya untuk merayakan kemenangan. Dan oleh karena itu, ia pun tak pikir panjang dan langsung menuruti kemauan Hae-yo tersebut. Beberapa kali,
Hye-jun terus menelponnya karena ingin merayakan kemenangan itu hanya bersama Jung-ha saja. Namun semua teleponnya terabaikan oleh Jung-ha yang kini sedang bersama dan bahagia bersama Hae-yo. Di pagi berikutnya, publik Korea dibuat gempar akan sebuah berita yang mana Charlie Jung ditemukan telah meninggal karena bundir di rumahnya sendiri. Diceritakan Charlie Jung adalah seorang desainer terkenal, bahkan namanya sudah mendunia. Namun ia memiliki sebuah kelainan yang mana ia pecinta jeruk makan jeruk. Kematiannya disinyalir ada kaitan hubungan asmara dengan Hye-jun. Dengan berita itu, publik Korea menganggap jika Hye-jun adalah sesama pemakan jeruk. Dan mereka tak ingin ada aktor film yang menyukai sesama jenis. Dan oleh karena itu, kini karir Hye-jun sangatlah di ujung tanduk. Kabar tersebut juga sampai ke keluarga Hye-jun. Semua keluarganya tentu saja terkejut akan berita itu. Bahkan kini sejahat ayahnya dahulu, ia tak rela jika anaknya menjadi bahan bulian warganet, apalagi disebut sebagai sesama pemakan jeruk. Satu-satunya langkah agar bisa membantah fitnah itu adalah mengungkapkan hubungan antara Jung-ha dan Hye-jun. Min-ji mencoba menjelaskan hal itu kepada Jung-ha, dan untungnya Jung-ha bersedia melakukan apapun itu asalkan ia bisa membantu Hye-jun. Akan tetapi berbeda dengan Hye-jun, dirinya menolak cara tersebut karena sampai kapanpun ia tak mau mempublikasikan hubungannya, karena nantinya pasti akan banyak orang yang juga membenci Jung-ha. Min-ji kini dibuat pasrah. Tak ada lagi cara yang bisa mereka lakukan untuk membantah jika Hye-jun bukanlah seorang gay. Di saat itu, Hae-yo datang dan memberitahunya jika ia sudah menyuruh Kim Ji-a atau mantan pacar Hye-jun untuk memberitahu publik jika Ji-a adalah mantan pacar Hye-jun. Hae-yo sengaja melakukan hal itu tanpa persetujuan Hye-jun terlebih dahulu, karena jika Hye-jun mengetahuinya, besar kemungkinan ia tak akan mengizinkannya. Hye-jun sangat marah kepada Hae-yo, akan tetapi Hae-yo yang dimarahi balik menyerang Hye-jun. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menolongnya, namun Hye-jun malah membalasnya dengan cara seperti itu. Hae-yo tahu jika Hye-jun marah karena tak ingin Jung-ha mengetahui jika Hye-jun mempunyai mantan. Namun hal itu adalah cara satu-satunya ketimbang mempublikasikan hubungan antara Jung-ha dengan Hye-jun. Diceritakan setelah putus dengan Hye-jun, Ji-a melanjutkan pendidikannya sampai kini ia sukses menjadi seorang pengacara. Dengan permainan kata-kata yang ia kuasai, ia berhasil membantah fitnah yang menyebutkan jika Hye-jun adalah seorang gay. Seusai menyatakan pernyataan itu, ia mendatangi kantor Min-ji. Di sana, Ji-a menyampaikan jika semua ini bukan serta-merta untuk mencari muka di hadapan Hye-jun yang kini sudah sukses, melainkan cara dirinya menebus dosa karena telah memberikan penderitaan kepada Hye-jun di masa lalu. Di momen itu, Hye-jun akhirnya mau berdamai dan ia mau membuka kembali pertemanannya dengan Ji-a. Dan momen itu sekaligus akan menjadi bumerang untuk hubungan antara Hye-jun dan Jung-ha ke depannya. Di sisi yang berbeda, Jung-ha sedang menonton siaran Ji-a yang mengaku sebagai mantan pacar Hye-jun itu. Di waktu tersebut, untuk pertama kalinya, Jung-ha merasa sakit hati dan cemburu karena sebelumnya Hye-jun tidak memberitahunya jika Hye-jun memiliki seorang mantan. Seperti sudah mengetahui apa yang akan terjadi, di malam itu Hye-jun datang untuk menghibur hati Jung-ha. Ia lalu menjelaskan semuanya, dan untung saja kedewasaan Jung-ha membuat hubungan mereka baik-baik saja. Kemudian diceritakan setelah semua skandal dan masalah selesai, Hye-jun akhirnya kembali memulai syuting untuk drama terbarunya. Drama kali ini berbeda dengan drama yang lainnya, karena kali ini ia akan bermain bersama Hae-yo. Jung-ha masih bekerja sebagai asistennya untuk memenuhi hutang budinya kepada Hae-yo. Hye-jun tidak merasa keberatan akan hal itu, karena ia percaya jika Hae-yo tidak akan mungkin menyukai pacar sahabatnya sendiri. Di sela-sela syuting, Min-ji mendapatkan telepon dari reporter yang sudah mencium hubungan antara Jung-ha dan Hye-jun.
Reporter itu menyampaikan jika sampai hal itu benar adanya, maka karir Hyejun akan habis. Karena fans Hyejun pasti tidak akan menerima jika Hyejun bercinta dengan gadis selevel Jungha. Jungha yang mendengar percakapan itu seketika merasa jika kehadirannya mungkin saja hanya menjadi penghambat untuk karir Hyejun. Untuk menjaga pikiran Hyejun tetap tenang, Minji lantas memutuskan untuk mengirim Hyejun ke Singapura untuk menjumpai penggemar di luar negeri. Sementara kepergian Hyejun ke luar negeri itu, Jungha merasakan kesendirian yang sebelumnya belum pernah ia bayangkan. Di tengah kesedihan dan kesendirian itu, secara tiba-tiba Haeyo mendatanginya di rumahnya sendiri. Sebelum pembicaraan dimulai, Hyejun yang sudah tiba di Singapura menelponnya. Saat itu Hyejun sangat ingin ditemani, namun karena di rumah sedang ada Haeyo, Jungha pun menolaknya dengan alasan jika saat itu sedang ada orang tuanya. Kedatangannya ke sana adalah permintaan langsung dari Jungha yang ingin menanyakan apakah Haeyo memiliki perasaan suka terhadapnya atau tidak. Haeyo yang tak ingin Jungha kecewa lantas membohongi perasaannya. Ia berkata jika dirinya tidak akan mungkin mengkhianati sahabatnya sendiri. Mendengar hal itu, seketika Jungha pun lega karena sejauh ini apa yang ia takutkan tidaklah terjadi. Kemudian saat pulang ke rumah, Haeyo harus dihadapi dengan kenyataan pahit karena ternyata selama ini jumlah pengikutnya di media sosial sudah dimanipulasi oleh ibunya yang sering membeli follower. Hal itu membuatnya sedih karena ibunya selalu ikut campur akan kehidupannya. Ia sangat kecewa akan sikap ibunya itu yang merasa selalu benar, padahal kini Haeyo sudah dewasa dan tak ingin urusannya dicampuri oleh orang tuanya. Haeyo bahkan merasa gagal setelah tahu jika semua fansnya adalah palsu. Dirinya sangat malu karena Hyejun mendapatkan kesuksesan dengan caranya sendiri, bukan seperti dirinya yang dimanipulasi oleh keserakahan sang ibu. Haeyo yang tak memiliki lagi tempat untuk menenangkan diri lantas pergi dan memohon agar Jungha menemaninya. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut Haeyo karena baginya bisa bersama dengan Jungha saja sudah cukup untuk membuat hatinya tenang. Diceritakan agar tidak ada lagi media yang seenaknya membuat berita, Minji memutuskan untuk menyewa jasa dari sebuah firma hukum untuk menyewa seorang pengacara. Di sana, baik Minji maupun Hyejun yang sudah kembali dari Singapura sangat terkejut karena pengacara yang akan bekerja sama dengannya ternyata adalah Kim Ji-a. Pekerjaan Ji-a sangatlah patut untuk diacungi jempol karena tak menghabiskan waktu 1 hari pun ia berhasil membuat beberapa media memohon maaf karena telah memakai nama Hyejun untuk mendapatkan penghasilan. Di samping itu, kakek Hyejun akhirnya mulai debutnya sebagai model orang tua. Dirinya didampingi oleh ayah Hyejun sebagai asisten dan manajernya. Di rumah, ayah Hyejun menanyakan alasan sang kakek yang mau bekerja sebagai model di usianya sekarang. Sang kakek menjawab dan berkata jika dirinya ingin menebus kesalahannya karena dulu berkat dirinya yang hidup miskin membuat anaknya atau ayah Hyejun kini hidup sengsara. Dan oleh karena itu, selagi ada kesempatan, ia akan berusaha membantu anaknya. Karena mau sampai kapanpun, ayah Hyejun adalah anak satu-satunya yang sangat ia sayangi. Sementara itu, setelah sekian lama tak bertemu, akhirnya Hyejun pun kembali bisa menemui Jungha. Di momen itu, Jungha berterus terang jika dirinya sangat kesulitan di saat jauh dengan Hyejun. Hyejun merasa bersalah karena telah membiarkan Jungha melewati harinya sendirian. Namun untungnya Jungha mau mengerti.
Dirinya tidak menuntut agar Hyejun selalu ada. Yang ia inginkan adalah Hyejun fokus untuk mempertahankan karir yang kini sudah ia raih. Di samping yang berbeda, walaupun sudah dibantah, berita tentang Charlie Jung kembali naik ke permukaan. Saat itu diketahui fakta jika sesaat sebelum mundur, Charlie Jung telah mengirimkan sebuah pesan wasiat untuk Hyejun. Isi pesan itu belum diketahui, namun yang pasti adanya pesan itu menjadi bukti kuat jika Hyejun dan Charlie Jung memiliki sebuah hubungan. Agensi Minji kembali diserang reporter yang ingin segera mendapatkan klarifikasi. Kali ini sangat sulit untuk dibantahkan kecuali isi pesan tersebut segera dipublikasikan. Di saat sedang menyusun strategi bersama Jia, secara tiba-tiba Jungha datang. Untuk pertama kalinya ia baru mengetahui jika selama ini Jia atau mantan pacar Hyejun telah bekerja sama sebagai pengacara untuk Hyejun. Jungha lalu pulang dengan suasana hati yang sangat kacau. Dirinya sangat ingin menelpon Hyejun, namun ia tak sanggup melakukannya. Minji mendesak agar Hyejun memperlihatkan isi pesan itu. Setelah melihat isi pesan itu, Minji sangat ingin mempublikasikannya. Namun Hyejun menolak dengan alasan kemanusiaan. Ia ingin kehormatan Charlie Jung sebagai desainer terutama tetap terjaga. Karena jika sampai pesan itu tersebar, maka semua orang pasti akan mencemooh Charlie Jung. Entah apa isi pesan itu, yang pasti pesan itu sangat menarik untuk kita simak. Kemudian di saat itu Minji mewaspadai agar Hyejun berhati-hati atau lebih baik tidak menemui Jungha terlebih dahulu. Karena kini hubungan mereka sudah kecium dan pasti ada seseorang yang mengikuti Hyejun. Di malam itu Hyejun pergi menemui Haeyo. Di sana akhirnya Haeyo mau menceritakan masalahnya. Haeyo berkata jika dirinya sangat keberatan karena selalu muncul rasa takut kalah saing oleh Hyejun. Padahal dirinya adalah orang yang dahulu selalu membantu Hyejun dalam meraih mimpinya. Hyejun kemudian bercerita jika dahulu kala ia sangat bermimpi bisa hidup seperti Haeyo yang memiliki harta yang banyak namun selalu membantu rakyat kecil seperti dirinya. Ia selalu bercerita akan mimpinya itu kepada Haeyo. Dan sampai kini Haeyo adalah panutan baginya dan tak akan pernah tergantikan. Kemudian berkat berita buruk tentang Hyejun yang terus bermunculan membuat rating drama yang kini ia mainkan anjlok. Sutradara film itu mendesak agar Hyejun dan agensinya segera bertindak cepat sebelum mereka tamat. Karena kini Hyejun sedang menjaga jarak aman dengan Jungha, ia pun ingin memberikan sebuah hadiah kecil sekedar untuk menghibur Jungha. Dirinya hendak memberikan sepasang sepatu yang sudah ia lukis seindah mungkin untuk menggambarkan suasana hatinya sekarang. Jungha menerima sepatu itu dengan sangat bahagia. Dirinya sangat bersyukur karena telah pernah dipertemukan dengan orang sehangat Hyejun. Kemudian di hari berikutnya, setibanya di kantor Minji, Hyejun sangat terkejut karena mendapati keberadaan Jungha yang sudah menunggunya. Di momen itu, secara mengejutkan, Jungha ingin agar mereka putus. Keputusan itu sudah ia pikirkan secara matang, apalagi kini hubungan mereka telah diketahui oleh publik. Jungha tak ingin mengganggu atau menjadi penghalang antara Hyejun dengan kesuksesan. Karena setelah mencoba menerima kenyataan, dirinya semakin sadar jika kini mereka tak selevel lagi. Dan oleh karena itu, ia meminta agar Hyejun tidak membantah atau menyangkal keputusan untuk mereka berpisah selamanya. Hyejun benar-benar dibuat tak percaya. Beberapa kali ia berusaha menguatkan Jungha, namun keputusan Jungha sudah terlalu bulat. 그만. Di samping itu, Minji yang sudah tak tahan lagi dengan bulian yang diberikan oleh netizen akhirnya mempublikasikan pesan dari Charlie Jung untuk Hyejun.
Pesan itu berisi permintaan maaf Charlie Jung yang telah memaksanya untuk menjadikannya sebagai kekasih sesama jenis. Hyejun kini nampak tak bergairah lagi. Dirinya hanya bisa terdiam setelah cintanya putus begitu saja. Sementara itu, Jung Ha didatangi Ji A yang mencoba untuk lebih akrab dengan pacar Hyejun sekarang. Di momen itu, Jung Ha langsung berterus terang jika mereka sudah putus, dan ia berharap agar Ji A dan Jung Ha tak sungkan lagi untuk memulai hubungan pertemanan. Saat malam tiba, Hyejun nekat menemui Jung Ha walaupun sudah dilarang. Di sana, ia berterus terang jika dirinya akan mempertahankan hubungan mereka. Jung Ha tetap bersikeras ingin mengakhiri hubungan tersebut, karena dengan cara seperti itulah dirinya bisa melindungi Hyejun. Ia sudah sejauh ini melihat perjuangan Hyejun dalam menggapai mimpinya, dan ia tak ingin melihat Hyejun jatuh hanya karena dirinya. Dan oleh karena itu, ia ingin mengakhirinya dengan bahagia agar ia bisa menjadi kenangan terindah untuk Hyejun. Dengan hubungan yang sudah berakhir dengan indah itu, akhirnya Hyejun mampu menerima takdir. Namun setelah itu ia tak memiliki lagi tujuan untuk hidup. Karena tak ada lagi tujuan yang ingin ia dapatkan, ia pun akhirnya membuat keputusan yang sangat berharga untuk hidupnya. Hyejun berterus terang kepada keluarganya jika ia akan pergi untuk mengikuti wajib militer. Semua orang yang mendengar keputusan itu tentu saja sangat terkejut, karena Hyejun ingin melupakan masa kejayaannya untuk sesuatu yang keluarganya tak inginkan lagi. Sang ibu dan sang kakak meminta agar Hyejun memikirkannya lagi. Namun di sini sang ayah merasa yang paling bersalah, karena sampai saat ini dirinya belum pernah mengucapkan kata selamat atas apa yang kini Hyejun raih. Keputusan yang sama juga dilakukan oleh Haeyo. Dirinya memberitahu Jung Ha jika ia akan pergi wajib militer untuk menyadarkan sang ibu jika dirinya sudah dewasa dan sudah semestinya menentukan masa depannya sendiri, bukan terus diperlakukan layaknya seperti anak kecil. Haeyo pergi wajib militer di kemudian harinya. Sang ibu yang membaca pesan dari Haeyo dibuat bersedih karena berkat nafsu dan ambisinya membuat Haeyo hilang kepercayaan terhadap ibu yang telah melahirkannya. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu. Jung Ha kini sudah sukses menjadi penata rias ternama. Dirinya sudah terkenal di kalangan para artis dan konglomerat, sehingga namanya tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Hyejun juga sudah selesai mengikuti wajib militer. Ia menemui keluarganya yang saat itu sedang mendatangi sebuah acara penghargaan. Acara itu adalah acara spesial untuk sang kakek yang terpilih sebagai model orang tua paling populer. Di sambutannya, sang kakek berterima kasih kepada semua orang, terutama anaknya yang telah bekerja keras, hidup berdampingan dengan kesengsaraan dengan penuh kegigihan, sehingga melahirkan anak-anak yang baik seperti Hyejun yang menjadi cucu paling berharga di hidupnya. Ayah Hyejun yang mendengar sambutan itu seketika tersadar betapa pentingnya menjadi sosok seorang ayah. Ia sadar jika dirinya juga belum bisa memberikan kasih sayang terhadap anaknya, terutama Hyejun. Ia sangat menyesal karena berkat egonya yang tinggi membutakannya untuk mencintai anaknya sendiri. Sang ayah yang kini sudah sadar akhirnya mau meminta maaf kepada Hyejun. Sebesar apapun kekecewaan seorang anak terhadap ayahnya, anak tetaplah anak dan tak bisa membenci orang tuanya. Seperti Hyejun, ia sebenarnya sudah memaafkan sang ayah jauh-jauh sebelum ayahnya meminta maaf. Namun ia terpaksa bersikap dingin sekedar untuk menyadarkan sang ayah betapa berharganya memiliki keluarga yang saling melengkapi dan mencintai. Sementara itu, pertemanannya dengan Haeyo juga sudah kembali membaik dan kini ketiga sahabat itu telah bersama-sama seperti sedia kala. Walaupun 2 tahun telah berlalu, tak serta-merta membuat nama Sang Haejun di dunia perfilman padam. Seperti saat itu,
ia sedang syuting untuk drama pertamanya setelah mengikuti wajib militer. Di sana untuk pertama kalinya setelah berpisah, akhirnya ia dipertemukan kembali dengan Jung Ha. Dan kali ini di level yang sudah sepadan, Jung Ha mau membuka hatinya kembali sehingga hubungan mereka pun akhirnya bisa balikan kembali. Dan film pun tamat ditutup ending bahagia untuk Hye Jun dan Jung Ha. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.